Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan berdasarkan requestan teman-teman yang banyak banget kalian minta dan request di comment section di video-video saya sebelumnya, yaitu untuk pembahasan seputar koin First Nairo on Ethereum atau yang lebih kita kenal dengan sebutan atau tickernya yaitu Nairo teman-teman. Dan di video kali ini kita akan ngebahas koin tersebut teman-teman. But sebelumnya saya mau say sorry dulu nih ke teman-teman semuanya karena baru sempet ya untuk record dan buat videonya sekarang teman-teman. But nggak apa-apa teman-teman, kita akan coba tetap bahas untuk koin Nairo ini secara price action dan technical analysis. Dan mungkin secara fundamental dan juga utilitasnya kita nggak akan bahas terlalu spesifik karena memang seperti yang teman-teman tahu juga untuk koin Nairo ini adalah koin meme ya teman-teman ya, yang mana utilitas dan juga fundamentalnya tidak akan yang gimana-gimana banget teman-teman. Dan sebelumnya tentu disclaimer dulu bahwasannya video ini bukan bermaksud untuk mengajak teman-teman menjual atau membeli aset tertentu dan bukan juga bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu teman-teman. So, do your own research teman-teman ya. Nah, per video ini saya record teman-teman, untuk koin First Nairo on Ethereum ini sudah berada atau menempati urutan ke 98 berdasarkan coin market cap atau berdasarkan kapitalisasi pasarnya. So, cukup oke untuk koin meme yang belum lama listing ya teman-teman ya. Sudah masuk top 100 teman-teman atau top 100 besar berdasarkan kapitalisasi pasarnya teman-teman. Dan oke, secara technical analysis atau price action wise teman-teman, kalian bisa lihat bahwasannya koin Nairo ini teman-teman, di sini kalau kita ikuti nih harganya sejak listing, tentu teman-teman langsung tahu bahwasannya this is a bull trend teman-teman ya, atau bullish trend teman-teman. Nah, ini adalah tren bullish teman-teman yang cukup baik dan ditandai juga dengan trendline kenaikan yang cukup bagus teman-teman dari Nairo ini. Dan kalau kita ikutin harganya sejak awal teman-teman, nah di sini kalian bisa lihat bahwasannya Nairo ini itu membentuk yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low, dan possible membentuk yang namanya higher high kembali teman-teman. Nah, kalian ini bisa perhatikan bahwasannya terdapat beberapa area ya yang udah saya tandai, dan seperti biasa juga teman-teman bisa tinjau ketika hendak melakukan analisa mandiri. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa ikutin juga ketika di sini Nairo ini awal-awal listingnya dia mengalami penguatan kurang lebih di sini 2000% teman-teman. Ini tinggi banget ya teman-teman. Kalian bisa lihat ketika dia naik awal-awal nih di sini, ini dia tertahan di suatu resistance and then dia retest atau terkoreksi sedikit, kemudian dia langsung naik lagi ke atas teman-teman. Jadi seperti itu kalian bisa lihat, dan dia melakukan hal seperti itu terus teman-teman. Dia testing lagi nih ke demand area yang merupakan resistance sih sebelumnya. Jadi sebelumnya ini adalah resistance dan kemudian menjadi area support, dan kemudian setelah dia hit di sini, testing di sini, langsung naik lagi teman-teman dengan signifikan. Dan sekarang kita sedang maybe di proses yang serupa teman-teman. Nah, tentu terdapat beberapa kemungkinan ya yang mungkin terjadi terhadap Nairo ini. So, nggak ada yang tahu teman-teman, karena ini market tentu bisa sangat volatile dan fluktuatif. Namun yang bisa kita lakukan hanya mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi teman-teman. Oke, kemungkinan pertama teman-teman adalah tentu kita mengikuti trennya, yaitu trennya sedang naik. So, ada potensi memang ada penguatan lanjutan nih dari Nairo ini dan melakukan bouncing ya, mengingat di sini ada trend lainnya dan juga ada area support ya teman-teman. Nah, bouncingnya sampai mana teman-teman? Kalau misalkan kita lihat teman-teman ya, kita coba lihat nih untuk pergerakan dari Nairo ini, dia di sini mengalami penguatan teman-teman. Nah, kalian bisa lihat, kita ikutin penguatannya teman-teman. Jadi di sini dia menguat kurang lebih segini ya, kita buat pakai garis teman-teman. Di sini saya mau simulasiin ke teman-teman, kurang lebih ada kemiripan teman-teman dari kenaikan pertama, dan ini kalau kita pindahin teman-teman ke kenaikan yang kedua, nah kurang lebih sini, nah itu kurang lebih hampir sama teman-teman ya. Nah seperti itu. So apabila memang ada potensi penguatan, so akan ada potensi penguatan yang kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah ini kurang lebih bisa terjadi mengingat ada histori sebelumnya yang pernah terjadi hal seperti itu. Dan kalau misalkan kita gunakan Fibonacci retracement teman-teman untuk mengukur kenaikan yang mungkin terjadi ya di Nairo ini, maka di sini kita akan mendapatkan titik di area golden ratio nya teman-teman. Mungkin kita coba lebih pasin ya teman-teman ya supaya lebih presisi. Nah sebentar, seperti itu, dan di bawahnya juga kita coba
lebih presisi sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa mendapatkan titik di area golden ratio ya teman-teman, di 1,618-nya, dan teman-teman bisa lihat sendiri target price-nya teman-teman. Dan tentu itu akan terjadi apabila memang masih terdapat buyers atau liquidity yang tertarik untuk membeli dan masuk ke dalam koin Neiro ini teman-teman, dan mengangkat harganya ke atas ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan memang ada buyers yang tertarik membeli dan likuiditas yang besar juga masuk ke Neiro ini, ada potensi terjadi kenaikan yang memang seperti ini teman-teman. Mengingat trennya ini masih bullish teman-teman ya untuk Neiro. Dan tentu untuk mengalami kenaikan ini, Neiro harus melakukan breakout terlebih dahulu ya ke area supply-nya atau area resistance-nya yang sebelumnya menahan pergerakan Neiro nih di sekitar sini teman-teman ya. Dan meskipun demikian teman-teman, kita juga harus mengakui bahwa tentu ada potensi Neiro ini mengalami pelemahan atau koreksi lebih lanjut, di mana apabila Neiro ini ada beberapa indikasi teman-teman sebenarnya. Jadi apabila yang pertama Neiro ini breakdown dari demand area yang ada di sini, maka Neiro ini ada potensi untuk mengunjungi demand area yang sebelumnya lagi teman-teman. Kenapa? Karena apabila Neiro break dari demand area di sini, maka Neiro juga sekaligus breakdown dari trend line-nya. Yang artinya trend line-nya udah nggak valid lagi dan sudah di breakdown oleh si Neiro ini apabila memang kemungkinan tersebut yang terjadi. Dan kalian bisa lihat bahwasannya Neiro ini kalau kita ikutin pergerakannya nih teman-teman, kita coba lihat. Nah seperti ini pergerakannya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke, kurang lebih seperti ini ya. So teman-teman tuh bisa lihat bahwasannya posisi lower low kita itu ada di sini teman-teman ya. Jadi ini adalah posisi lower low kita, dan di sini adalah posisi higher low in-nya, higher low kita sebelumnya teman-teman. Hopefully Neiro ini tidak breakdown dari demand area yang ada di bawah sini teman-teman. Karena apabila Neiro ini breakdown dari sini, maka ada potensi Neiro ini menciptakan yang namanya perubahan tren atau market structure shift ya, menuju ke bearish teman-teman. Dan tentu itu tidak diharapkan ya oleh teman-teman yang holder dari Neiro ini. Dan sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk do your own research dan lakukan analisa mandiri apabila teman-teman hendak bertransaksi di koin meme seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari indikasi lainnya teman-teman, misalnya kita lihat dari segi volume ya. Volume ini memang Neiro sempat melakukan kenaikan di sini, tapi memang cukup lesu ya ketika berada di supply area ini atau resistance-nya, dan tentu masuk akal karena mungkin orang-orang yang udah beli di bagian bawah sini atau di sini teman-teman itu melakukan take profit teman-teman, mengingat ini adalah koin meme yang sebenarnya utilitasnya hampir tidak ada teman-teman, atau bisa dikatakan nggak ada utility teman-teman ya, atau cuman koin komunitas teman-teman. Nah selain itu teman-teman, kalian tuh bisa lihat bahwasannya mungkin kalau saya bahas indikasi positif, kalian bisa lihat nih di sini teman-teman. Nah di RSI-nya kalian lihat di sini udah oversold sebenarnya teman-teman ya, dan di RSI oversold ini teman-teman tuh bisa mengamati bahwasannya memang ada potensi ya, mengingat RSI ini sudah oversold dan ada potensi terjadi bouncing teman-teman. Dan untuk bouncingnya seperti yang tadi saya udah ungkapkan teman-teman, ada potensi apabila memang Neiro ini berhasil breakout dari supply areanya, so Neiro ini akan terbang ya ke harga yang lebih tinggi dan juga sekaligus create yang namanya new all time high teman-teman. Dan tentu itu yang diharapkan ya oleh teman-teman holder dari Neiro ini. Dan hopefully teman-teman, ketika kalian hendak bertransaksi di koin-koin seperti ini, pastikan teman-teman punya margin yang teman-teman masukkan itu adalah dana dingin teman-teman, atau uang dingin yang memang teman-teman itu sudah siap dengan resiko-resiko yang mungkin terjadi teman-teman ya. So pastikan teman-teman udah jaga juga resikonya, do your own research teman-teman, dan jangan sampai portonya kebakaran teman-teman di tengah market crypto ini sedang prepare ya mungkin ya untuk bull run quote on quote teman-teman. Dan semoga teman-teman juga pada cuan di sana, dan coba teman-teman komen nih di kolom komentar di bawah koin apa lagi yang mungkin menarik buat saya bahas di video-video selanjutnya teman-teman. Dan kalau misalkan banyak juga yang tertarik terhadap koin tersebut, mungkin saya akan usahain untuk buat analisa videonya ya, atau video analisanya dengan lebih cepat teman-teman ya. Dan thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton. Dan mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan dari Neiro ini, and I'll see you teman-teman in the next video.